Sekolah merupakan tempat untuk siswa-siswi menempuh pendidikan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Pendidikan menjadi proses yang ditempuh untuk dapat menyesuaikan diri dari pengaruh lingkungan. Keberhasilan pendidikan akan tercapai jika ada usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan. Namun, maraknya fenomena sosial di sekolah menyebabkan mutu pendidikan tersebut kurang terrealisasikan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pandangan para guru serta peran orang tua yang kurang kepada anak, sehingga menyebabkan terjadinya kasus pembulian, depresi, dan berakibat fatal kepada anak. Kalian tahu nggak sih kalau fenomena sosial yang seringkali terjadi di lingkungan sekolah adalah membuang sampah sembarangan loh? Yap, benar banget. Membuang sampah sembarangan ternyata tidak hanya terjadi di lingkungan tempat tinggal, melainkan juga di sekolah. Siswa yang sering membuang sampah sembarangan tentu akan mengotori lingkungan sekolah dan membahayakan teman-temannya sendiri. Jika lingkungan sekolah kotor, maka suasana belajar menjadi tidak nyaman kan? Sebaiknya sekolah-sekolah mulai membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya, baik di rumah maupun di sekolah. Jika lingkungan bersih, maka suasana belajar di sekolah pun akan terasa. Dengan adanya fenomena tersebut, akan berdampak juga pada perubahan sosial. Pasti kalian bertanya-tanya, kok bisa sih berdampak pada perubahan sosial? Nah, seperti yang kita ketahui, perubahan sosial itu ada dua. Perubahan sosial berupa kemajuan ataupun perubahan sosial berupa kemunduran. Dan dalam fenomena tersebut terjadi perubahan sosial kemunduran dikarenakan membawa pengaruh yang kurang menguntungkan bagi lingkungan dan bagi masyarakat. Bukan hanya itu, ada juga kok perubahan sosial berupa kemajuan yang terjadi di lingkungan sekolah. Yang pertama, media pembelajaran. Jika dulu guru menggunakan media pembelajaran hanya terfokus pada buku dan lembar kerja siswa, sekarang media pembelajaran lebih kreatif, seperti pembuatan animasi yang diselipkan materi pembelajaran, dan komik yang percakapannya membahas tentang materi pembelajaran loh. Atau kita bisa memanfaatkan media YouTube untuk mencari materi yang sedang dipelajari. Dan yang kedua, membuat tugas. Dahulu, para siswa hanya mengerjakan tugas dengan cara pergi ke perpustakaan, lalu meneliti seluruh isi buku, kemudian menuliskan tugasnya dalam selembar kertas. Namun, sekarang sangatlah berbeda. Para siswa dengan mudah mencari jawaban atau literatur melalui internet dan langsung dapat disalin, dicetak, dan diprint sesuai dengan keinginan. Nah, yang ketiga itu penggunaan seragam sekolah. Peraturan Kementerian Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengatakan jika seragam sekolah yang sama secara nasional hanya hari Senin dan Selasa. Arti dari seragam nasional yaitu semua jenjang pendidikan memiliki klasifikasi seragam yang sama. Semisal jenjang SD atau MI memakai baju putih dan merah. Untuk SMP atau MTS memakai baju putih dan biru. Sedangkan SMA atau MA memakai baju putih dan abu-abu. Seragam nasional tidak membedakan antara siswa sekolah swasta atau negeri. Untuk hari Rabu sampai Sabtu, menyesuaikan seragam yang telah disepakati oleh pihak sekolah. Menggunakan batik juga dipakai pada hari Rabu dan Kamis. Tujuannya untuk mengenalkan pakaian batik kepada siswa dan agar siswa mencintai produk lokal. Gap antara konsep pendidikan ideal dengan fenomena perubahan sosial yang terjadi di sekolah. Pendidikan adalah menuntun anak. Ini merupakan salah satu filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang sejalan dengan semboyannya yaitu Ing Ngarsa Sungtolodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayan, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun kemauan, dan di belakang memberi dorong. Adapun sifat umum pendidikan yang Ki Hajar Dewantara canangkan adalah segala daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak. Bagian-bagian tersebut tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan dunianya. Dan pendidikan yang ideal menurut Ki Hajar Dewantara haruslah berorientasi pada perbaikan karakter pada peserta didik. Namun, seperti yang kita ketahui bersama bahwa realitas perubahan sosial yang terjadi di lingkungan sekolah hanyalah memfokuskan pada pencapaian akademik saja. Nah, konsep ideal di lingkungan sekolah dalam perubahan sosial melibatkan cara membuang sampah yang benar,
yaitu membuang sampah pada tempatnya. Para siswa dapat dibiasakan untuk melakukan piket kelas dan gotong royong setiap hari Jumat di sekolah. Jika siswa masih membiasakan diri membuang sampah sembarangan, perubahan sosial tersebut tidak akan berhenti berdampak. Yang kedua itu media pembelajaran. Pembelajaran yang ideal merupakan pembelajaran yang mampu mendorong kreativitas anak secara keseluruhan, membuat siswa aktif, mencapai tujuan pembelajaran secara efektif, dan berlangsung dalam kondisi menyenangkan. Selain itu, pembelajaran ideal berarti tercapainya tujuan dari suatu pembelajaran. Namun, jika metode pembelajaran tersebut mengarah ke arah yang negatif, maka akan terjadi gap antara konsep ideal dengan kenyataan yang terjadi di sekolah. Dan yang ketiga, penggunaan seragam sekolah. Konsep ideal dalam perubahan sosial di lingkungan sekolah saat ini melibatkan penggunaan seragam sekolah. Dengan adanya seragam di sekolah berfungsi untuk menyeragamkan pakaian siswa dan menciptakan rasa keanggotaan sekolah. Namun, jika perubahan sosial seperti sekolah bisa membebaskan memakai baju biasa ke sekolah, maka akan terjadi gap antara konsep ideal dengan kenyataan di sekolah. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan pelaksanaan pendidikan di sekolah yaitu untuk membentuk siswa Indonesia menjadi generasi yang berpendidikan, cerdas, dan berkarakter. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dilaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah dan pembiasaan atau proses yang baik. Proses pembiasaan tersebut dikenal dengan budaya atau pembudayaan. Untuk membentuk siswa yang berprestasi dan berkarakter baik, maka sekolah perlu membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan membangun kebiasaan atau budaya positif di sekolah, maka nilai-nilai baik bisa diterima oleh siswa dan membentuk karakter dan kecerdasan mereka. Nah, di sekolah pemeliharaan objek kebudayaan dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran. Secara umum, kegiatan tersebut dikategorikan 3 macam, yaitu yang pertama, intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Bentuk untuk membangun budaya positif di sekolah cukup beragam. Salah satunya seperti banyaknya program sekolah yang bertujuan untuk menumbuhkan karakter siswa. Beberapa program atau budaya sekolah seperti sekolah adiwiyata, program literasi untuk meningkatkan berpikir kritis pada siswa, program kantin kejujuran untuk menumbuhkan sikap jujur dan disiplin. Bahkan pembentukan karakter menjadi salah satu tujuan utama dalam pendidikan. Hal ini juga dinyatakan oleh Ki Hajar Dewantara yang merupakan Bapak Pendidikan Indonesia, yang mengisyaratkan jika pendidikan untuk mencapai kehidupan yang bahagia. Kebudayaan sekolah sebenarnya dapat dikembangkan terus-menerus ke arah yang lebih positif. Aspek-aspek mengenai budaya utama yang direkomendasikan untuk dikembangkan di sekolah yaitu yang pertama, budaya jujur. Adalah budaya yang menekankan pada aspek-aspek kejujuran pada masyarakat dan teman-teman. Yang kedua, budaya saling percaya. Adalah budaya yang mengkondisikan para siswa dan warga sekolah untuk saling mempercayai orang lain. Yang ketiga, budaya kerjasama. Adalah budaya yang membuat orang-orang saling membantu dalam berbagai hal untuk mencapai tujuan di sekolah. Yang keempat, budaya membaca. Adalah budaya yang membuat seseorang menjadi gemar membaca. Yang kelima, budaya disiplin dan efisien. Adalah budaya taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercayai, termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya, budaya bersih. Adalah budaya yang mengajarkan tentang bagaimana menjaga kebersihan baik badan maupun lingkungan di sekolah. Yang selanjutnya, budaya berprestasi. Budaya yang menciptakan kondisi yang kompetitif untuk memacu prestasi siswa. Dan yang terakhir, budaya memberi penghargaan dan menegur. Adalah budaya yang memberikan respon dengan menyapa pada setiap orang yang ditemui di sekolah. Gap antara konsep pendidikan ideal dengan fenomena kebudayaan yang terjadi di sekolah. Yang pertama, pengetahuan spiritual. Konsep pendidikan yang ideal mencakup pengetahuan spiritual. Pengetahuan spiritual sama pentingnya dengan ilmiah. Keduanya penting untuk mengembangkan kepercayaan dalam belajar dan hidup. Hal ini karena mengembangkan kepercayaan diri penting untuk kepribadian seorang individu yang memungkinkannya untuk menerima kekuatan serta kelemahan. Kepercayaan diri peserta didik merupakan keunggulan bagi penerimaan kelemahan dan kesalahan seseorang. Hal tersebut memainkan peran penting dalam konsepsi diri untuk memperdalam penghargaan bagi diri sendiri. Dan yang kedua, tantangan dalam implementasi pendekatan inklusif. Konsep pendidikan yang ideal sering mencakup pendekatan inklusif yang
mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi belajar individu. Namun, dalam praktiknya implementasi pendekatan ini menghadapi tantangan. Budaya belajar yang ada di sekolah mungkin cenderung mengikuti pendekatan tradisional yang lebih umum dan tidak memperhatikan perbedaan secara individu di sekolah. Dan yang terakhir, pendidikan humanis. Konsep pendidikan yang ideal yaitu pendidikan yang humanis serta memberikan kebebasan dan cinta bagi peserta didik. Guru memiliki peran untuk merawat peserta didik tanpa melakukan intervensi atau memaksanya. Kebebasan untuk peserta didik, penciptaan lingkungan yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kekerabatan yang sehat dengan alam, dan budidaya kreativitas peserta didik atau imajinasinya. Namun masih sering kali kita lihat masih ada guru yang semena-mena terhadap peserta didiknya. Ini sangat bertentangan dengan konsep pendidikan yang humanis.